Church, welcome to Galilee Online Service today. Saya Julie menyapa Anda semua hari ini di dalam kasih dan kemurahan Tuhan kita, Yesus Kristus. Senang sekali kalau kita bisa beribadah bersama Anda hari ini. Itu berarti kita masih diberi kesempatan untuk menyembah Dia, terlebih saat menjelang peringatan kematian Yesus Kristus untuk keselamatan kita semua. Sesuatu yang patut kita syukuri bersama. Karena masih ada waktu, yuk kita sama-sama bagikan link Galilee Online Service kepada sebanyak mungkin orang yang kita kenal. Teman, tetangga, rekan kerja, dimanapun mereka berada. Silakan ajak mereka untuk menyembah Tuhan bersama kita di online service ini. Baik melalui YouTube maupun Facebook dari Galilee Church. Hari ini kita akan membahas bagaimana meminta tuntunan Tuhan. Pastikan hati kita sudah siap untuk diisi dengan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Edward Franstono. Galilee Worship akan memimpin kita dalam menyembah Tuhan. Tidak kebetulan Anda mengunjungi atau hadir di Galilee Online Service ini. Saya percaya Tuhan mau berjumpa dan mau berbicara kepada Anda saat ini. Itu sebabnya untuk menit-menit ke depan, mari kita sama-sama pusatkan hati dan pikiran kita seluruhnya kepada Tuhan. Sehingga kita bisa melihat betapa luar biasanya Tuhan berkarya di tengah-tengah kita. Let us start this service in prayer. Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi siang hari ini. Tuhan berkati kami sehingga kami bersama-sama boleh berkumpul bersama. Saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu. Biar ya Tuhan, kami boleh menyembah, kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan Bapa, kami buka hati kami mau belajar lebih lagi tentang firman-Mu. Ini kami ya Tuhan, kami siap untuk menerima yang terbaik daripada Tuhan. Dan kami siap juga memberi yang terbaik bagi kemuliaan dan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita beribadah. Shalom. Kesukaan besar ada di tempat ini. Mari bersyukur pada Tuhan. Kita mau naikkan puji-pujian untuk Allah yang Maha Tinggi. Datanglah
Bapa, kami mau datang di hadirat-Mu saat ini. Kami mau menyembah Engkau.
Kaulah satu-satunya harapan kami Tuhan. Kaulah satu-satunya kekuatan kami. Begitu kami rindu Tuhan untuk selalu ada dalam hadirat. Your goodness is running after me. 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 With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. My life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing all the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan setiap kami, Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu, kami menikmati perkenanan-Mu, Tuhan, dalam kehidupan setiap kami. Dan saat ini, Tuhan, kami akan belajar dari firman-Mu. Mari berbicaralah kepada setiap kami, Tuhan. Bantu setiap kami untuk bisa memahami kebenaran firman-Mu, Tuhan. Dan kami mau menerapkannya dalam kehidupan setiap kami. Kami mengucap syukur, kami akan belajar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Shalom. Apa kabar Anda semua? Saya percaya bahwa setiap kita tetap berada dalam perlindungan Tuhan. Ada banyak hal sekarang ini yang membuat hidup kita terancam. Bukan sekedar hal-hal eksternal yang bisa mengancam kita, tetapi pikiran yang tidak benar juga bisa mengancam kehidupan kita. Seperti pikiran kekecewaan, sakit hati, kehilangan pengharapan, bahkan mungkin pikiran untuk mengakhiri hidup. Oleh karena itu, kalau kita masih ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena perlindungan Tuhan. Anda percaya akan hal ini? Minggu lalu Pastor Fernando sudah menyampaikan 6 cara Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan berbicara kepada kita melalui Alkitab firman-Nya. Tuhan berbicara kepada kita melalui hamba-hambanya yang diurapi. Tuhan juga berbicara kepada kita melalui teman dan keluarga yang mengasihinya. Tuhan berbicara kepada kita melalui impresi dari Roh Kudus. Yang kelima, Tuhan berbicara kepada kita melalui penderitaan. Dan yang terakhir, Tuhan berbicara kepada kita bahkan di dalam keheningan. Jika Anda lupa dengan detail dari firman Tuhan ini,
Jangan ragu untuk melihat kembali catatan Anda di minggu lalu. Atau Anda bisa mereview lagi dalam ibadah minggu lalu di YouTube. Hari ini kita akan belajar sama-sama bagaimana Allah berbicara kepada kita melalui impresi dari Roh Kudus. Ada banyak kebingungan dalam hal ini. Bagaimana Allah memberikan kita ide-ide dalam hidup kita. Bagaimana kita tahu bahwa Allah yang berbicara kepada kita. Atau jangan-jangan hanya suara hati kita yang sedang berbicara kepada kita. Kita akan belajar hari ini dari kitab Habakuk. Mungkin ada di antara Anda yang bingung, kitab Habakuk ada di mana ya? Nah, saya akan tunggu, mari buka Alkitab Anda, cari di dalam Perjanjian Lama, saya akan tunggu. Kitab Habakuk adalah salah satu kitab yang hanya memiliki pasal sedikit, hanya ada 3. Di dalam pasal yang pertama, Habakuk mempertanyakan 6 pertanyaan kepada Tuhan. Ia mau mendapatkan jawaban langsung dari Tuhan, makanya dia mempertanyakan arahannya Tuhan. Nah, kalau kita lihat di pasal yang kedua, dia melakukan 6 hal yang merupakan persiapannya untuk mendengar jawaban Tuhan atas pertanyaannya. Nah, jika kita melakukan ke-6 hal ini, maka kita akan menemukan Tuhan berbicara kepada kita. Dan di dalam pasal yang ketiga, Habakuk mendapatkan jawaban Tuhan. Nah, sebelum kita lanjut melihat 6 hal yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan diri kita menerima tuntunan Tuhan, saya mau mengajak Anda semua untuk berpikir, hal-hal apa saja yang saat ini sedang Anda hadapi? Hal-hal berat yang mungkin Anda pikirkan atau Anda tidak mampu melaluinya. Mungkin saat ini ada beban yang sedang Anda pikul. Mungkin soal pendidikan, pekerjaan, keluarga, atau apapun itu. Ingat bahwa saat ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk menerima tuntunan Tuhan. Kita sedang mempersiapkan diri kita untuk Tuhan berbicara kepada setiap kita. Amin. Mari kita lihat dalam pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Saya akan bacakan. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Dari 3 ayat yang kita baca ini, ada 6 tahap bagaimana meminta tuntunan Tuhan. Mari kita lihat yang pertama, saya harus mau mendengar suara Tuhan. Saya harus bersedia untuk mendengar suara Tuhan. Saya harus memiliki keinginan atau kerinduan untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi semuanya berawal dari keinginan atau kerinduan. Desire. Habakuk memulai dengan perkataan ini. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku. Dengan kata lain, Habakuk bilang, aku memutuskan untuk mendengar suara Tuhan. Dan ini sebuah pilihan. Intinya adalah Anda tidak akan pernah mendengar suara Tuhan sampai Anda sendiri yang mau mendengar suaranya. Tuhan berbicara hanya kepada mereka yang mau mendengarkannya. Jadi harus dimulai dari keinginan kita sendiri. Dalam firman Tuhan beberapa waktu yang lalu yang saya sampaikan, Tuhan berbicara hanya kepada orang-orang yang tahu rencananya di dalam hidup mereka. Mereka yang tahu rencana Tuhan, mereka yang akan berserah penuh dalam rencananya, dan mereka yang akan mendengarkan suara Tuhan. Jadi Tuhan akan berbicara jika kita sudah membuka hati kita dengan rencananya dalam hidup kita dan ia akan menyampaikan tuntunannya bagi kita. Saya teringat waktu kuliah di Korea, di mana setiap pagi kita selalu ada dawn prayer meeting. Karena saya tinggal di asrama, jadi kita semua wajib ikut doa pagi. Ada hal yang unik yang menjadi suatu kebiasaan di kampus saya. Jadi doa pagi dimulai seperti biasa. Ya. Jadi dimulai dengan penyembahan, kemudian ada yang akan menyampaikan short message, renungan singkat, kemudian berdoa syafaat, dan setelah itu lampu ruangan biasanya akan dimatikan. Nah, ini tanda bahwa doa pagi sudah selesai. Tetapi ada satu kebiasaan yang menarik. Banyak mahasiswa yang tidak langsung meninggalkan ruangan, tetapi mereka mengambil waktu pribadi untuk berdoa. Biasanya ada yang bernyanyi sendiri, kemudian ada yang berdoa dengan suara yang sangat kencang, atau ada yang berdoa sambil menangis. Jadi macam-macam. Nah, semuanya sibuk dengan pergumulan masing-masing. Nah, saya juga biasanya tidak akan langsung meninggalkan ruangan.
Biasanya saya akan baca Living Life dari handphone saya, kemudian merenungkannya. Nah, momen tersebut saya pakai benar-benar untuk membiarkan Tuhan berbicara kepada saya. Kadang setelah membaca firman Tuhan, saya berdiam, memejamkan mata, membiarkan Tuhan memberikan iluminasi, penerangan dari firman Tuhan yang saya baca. Dan Tuhan membukakan pikiran saya. Kebenaran-kebenarannya diungkapkan. Biasa saya langsung mencatat di handphone saya. Kuncinya, kita harus mau mendengar suara Tuhan. Ini yang Tuhan katakan dalam Ulangan 4 ayat 29. Lalu kamu akan mencari Tuhan Allahmu, dan kalau kamu mencarinya dengan segenap hatimu, kamu akan menemukan Dia. Ini hal yang pertama untuk mendapatkan tuntunan Tuhan. Saya harus mau mendengar suara Tuhan, melebihi apapun yang ada di dunia. Mari kita lihat yang kedua. Saya bersedia menarik diri. Artinya kita harus menarik diri, berdiam di dalam tempat yang tenang. Nah, Habakuk berkata, aku mau berdiri di tempat pengintaianku. Di dalam terjemahan bahasa Ibrani, artinya aku pergi untuk mengasingkan diri. Aku pergi ke tempat yang lebih tinggi dan tidak terjangkau oleh sekitar. Aku menarik diri dari keramaian dan tinggal di tempat yang tenang. Ingat seperti kata firman Tuhan yang lalu saya sampaikan, kita tidak bisa mendengar suara Tuhan jika sekeliling kita dipenuhi oleh suara-suara kebisingan. Distraksi-distraksi di sekitar kita akan membuat telinga kita tidak peka terhadap suara Tuhan. Karena itu, kita perlu menemukan tempat yang tenang. Setujukah Anda dengan statement saya ini? Di dunia saat ini sangat sulit sekali menemukan tempat yang tenang. Benar gak? Sulit. Terlalu banyak hal yang kita harus kerjakan. Bahkan kita seringkali kewalahan dengan banyaknya hal yang sudah mengantri untuk dikerjakan. Banyak yang bilang, rasanya 24 jam sehari itu nggak cukup. However, we have to decide to withdraw. That's the point. Kita harus berani mengambil keputusan untuk mempunyai quiet time. Kita tidak bisa memaksa Tuhan berbicara kepada kita pada saat kita sedang sibuk dengan urusan-urusan kita. Kadang kita berharap untuk bisa multitasking, tapi kita tidak akan pernah maksimal mengerjakan dua hal secara bersamaan. Tuhan gak mau ketika Ia sedang berbicara, fokus kita hilang karena hal lain. Terus kemudian kita bisa bilang ke Tuhan, apa tadi Tuhan? Sorry tadi saya lagi ngerjain tesis. Atau bilang, Tuhan sorry, tadi saya harus berdoa buat siapa ya? Tuhan gak akan berbicara kepada kita kalau kita tidak siap menerima pesannya. Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan kepada kita. Lukas 5 ayat yang ke-16 katakan, tetapi Ia sering mengasingkan diri ke padang gurun untuk berdoa. Nah, kata sering di sini mengindikasikan bahwa Yesus beberapa kali pergi mengasingkan diri untuk mendengar suara Tuhan. Ya, memang Dia sendiri Tuhan, tetapi Dia tahu bahwa Ia memerlukannya. Yesus memberikan pesannya yang lebih spesifik di dalam Matius 6 ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kita lihat yang ketiga. Saya bersedia menunggu. Tadi yang pertama, saya mau mendengar suara Tuhan. Saya menarik diri ke tempat yang tenang untuk bisa mendengar suara Tuhan. Lalu saya menunggu. Saya menenangkan pikiran dan emosi saya untuk mendengar suaranya. Habakuk 2 ayat yang pertama tadi katakan, aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Dalam terjemahan lain artinya saya mau menunggu. Saya tidak akan bergerak kemanapun sampai Tuhan berbicara. Nah, mengapa ini sangat penting? Karena terburu-buru membuat doa-doa kita menjadi mati. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Dan saya hanya punya waktu singkat nih Tuhan. 2 menit aja yang tersisa. Ayo bicara Tuhan sama saya. Kalau kita ngomong kayak gitu, He's not going to tell anything to you. Segala sesuatu di dunia ini berusaha menjauhkan kita dari suara Tuhan. Terlebih si iblis. Dia nggak mau Anda dan saya berdoa kepada Tuhan. Dia nggak mau Anda mendengar suara Tuhan. Dia akan menggunakan berbagai cara untuk menjauhkan Anda dari Tuhan. Hati-hati akan hal ini. Saya bersyukur untuk keberadaan orang-orang yang menggunakan media sosial mereka dengan sangat bijak. Seperti di salah satu media sosial yang menyediakan fasilitas seperti podcast.
Ada orang-orang yang membangun komunitas doa pagi bersama. Jadi setiap pagi saya juga bergabung. Mereka bukan dari latar belakang gereja yang sama, tetapi mereka bersekutu, berdoa, mereka membaca firman Tuhan, bahkan mereka sharing bersama, mereka bersyafaat bersama jika di antara mereka ada yang sedang mengalami pergumulan, mereka saling menguatkan, dan mereka tahu bagaimana menggunakan media sosial untuk tetap membangun spiritual mereka. Nah, ada banyak orang yang nggak bisa menggunakan media sosial mereka dengan benar. Mereka mulai kecanduan sampai menjauhkan hubungan mereka dengan Tuhan. Ini jadi pertanyaan buat kita. Ada berbagai cara yang dunia lakukan untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Tapi prinsip hidup kita yang benar tidak akan membuat kita terkecoh. Bahkan kita bisa menggunakan tools tersebut untuk tetap membangun hubungan kita dengan Tuhan. Berikan waktu yang terbaik untuk Anda mendengarkan suara Tuhan dan tunggu sampai Tuhan berbicara kepada Anda. Mazmur 46 ayat 10, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Be still, tetap tenang, nantikan tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Lalu apa yang kita lakukan pada saat menunggu? Kita perlu menunggu dengan tenang. Mazmur 62 ayat yang kelima, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Kemudian kita harus menunggu dengan sabar. Mazmur 37 ayat yang ketujuh, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan bersabarlah menantikan Dia. Ketika kita bisa tenang, kita juga bisa bersabar pada saat menunggu. Yang ketiga, menunggu dengan ekspektasi. Mazmur 105 ayat yang kelima katakan, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Ini adalah faktor iman kita. Seberapa iman kita percaya dengan pertolongan Tuhan yang akan membuat kita bisa sabar menunggunya. Kita perlu sadar bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk kita. Waktu Tuhan menolong dan menjawab doa kita adalah waktu yang tepat bagi kita. Jadi kita harus belajar untuk menunggu. Mari kita lihat yang keempat. Saya menyaksikan dan membiarkan Tuhan memberikan gambaran mental kita. Mari kita lihat kembali ke Habakuk 2 ayat yang pertama. Dikatakan, aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Perhatikan ayat ini. Habakuk mengatakan, aku mau meninjau. Atau bisa dikatakan seperti ini. Aku mau melihat. Jadi apa yang dimaksudkan dengan melihat apa yang Tuhan katakan? Ini sangat penting. Terkadang suara Tuhan bentuknya visual, dapat dilihat. Terkadang Tuhan berbicara kepada kita dalam bentuk gambaran mental di pikiran kita. Contohnya, ketika kita sedang membaca Alkitab, Tuhan memberikan penerangan akan firman Tuhan tersebut yang digambarkan dalam pikiran kita menjadi ide-ide yang dapat kita pahami. Mungkin terkadang kita membaca sebuah ayat yang rasanya sulit sekali dimengerti. Apa yang Tuhan maksudkan dalam ayat ini? Lalu Tuhan akan menggambarkan arti dari firman Tuhan tersebut dalam pikiran kita. Nah, ini yang dimaksudkan Habakuk bahwa ia dengan tekun meninjau, menantikan, dan melihat suara Tuhan. Mazmur 119 ayat yang ke-18 katakan, bukalah mataku supaya aku melihat hal-hal ajaib dari Taurat-Mu. Mari kita lihat yang kelima. Saya mencatat, menyimpan setiap ide-ide yang saya terima. Habakuk 2 ayat yang kedua katakan, lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu. Nah, karena Habakuk menuliskan, maka kita bisa membaca kitab ini. Ini intinya, Habakuk bertanya kepada Tuhan, Tuhan menjawab pertanyaan Habakuk, lalu Habakuk menuliskan jawaban Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan atau mungkin mendengarkan khotbah, Tuhan berbicara kepada setiap kita dengan intensi masing-masing kita. Mungkin firman Tuhan yang kita baca atau kita dengar sama dengan orang yang ada di sebelah kita. Tetapi intensi Tuhan berbeda dengan masing-masing kita. Tuhan sedang berbicara kepada kita secara pribadi. That's why kita perlu mencatat apa yang Tuhan sedang bicarakan kepada kita. Ini yang menjadi reminder untuk setiap kita. Sebagai contoh, pada saat kita sedang membaca Living Life, masing-masing kita membaca pada pasal atau perikop yang sama, tetapi penerangan Tuhan terhadap kita bisa berbeda. Karena Tuhan berbicara kepada setiap kita secara pribadi. Kita bisa membuat catatan di dalam buku Living Life, karena memang itu tujuannya. Jadi buku Living Life bisa menjadi jurnal pribadi kita yang berisikan catatan kita dari setiap ide-ide yang Tuhan kasih ke kita.
Nah, mencatat firman Tuhan adalah suatu kebiasaan yang sangat baik dalam membangun spiritual kita. Dan kebiasaan baik ini juga dapat menjadi legasi untuk generasi selanjutnya. Mungkin pada masa dulu, banyak orang tua kita yang membawa buku khusus untuk mencatat firman Tuhan pada saat ke gereja. Atau biasanya Alkitab fisik dipenuhi coretan-coretan atau highlight pada ayat-ayat yang mau diingat. Nah, lalu bagaimana dengan masa kini? Mungkin udah jarang kita lihat orang yang bawa Alkitab fisik. Karena banyak yang menggunakan aplikasi Alkitab di gadget mereka. Nah, jangan hilangkan kebiasaan mencatat. Karena kita bisa catat juga dalam notes di gadget kita. Mungkin di waktu-waktu yang akan datang, ketika kita melihat lagi catatan kita, ada kekuatan baru yang Tuhan berikan bagi spiritual kita. Dan mungkin bukan hanya kita saja yang diberkati, tetapi orang lain yang mungkin membacanya juga akan diberkati. Nah, sekarang saya mau kasih challenge untuk Anda semua, terutama Anda yang mempunyai media sosial. Ayo posting firman Tuhan yang memberkati Anda hari itu. Atau penerangan akan firman Tuhan tersebut yang Anda dapatkan, bagikan di media sosial Anda. Percaya bahwa bukan saja Anda yang diberkati, tetapi orang lain yang melihatnya juga akan diberkati. Amin. Mari kita lihat yang terakhir. Bagaimana meminta tuntunan Tuhan. Yang terakhir adalah saya menyembah Tuhan. Saya menyembah, saya bersyukur karena Tuhan sudah berbicara kepada saya. Ini adalah respon natural dari mendengar suara Tuhan. Habakuk berkata dalam pasal 3 ayat yang kedua, "Ya Tuhan, sekarang hamba telah mendengar tentang perbuatanmu serta penjelasanmu, dan hamba menyembah Engkau dengan takut dan hormat." Respon Tuhan yang kita terima membuat kita semakin mengasihinya. Dan penyembahan adalah bentuk dari rasa kasih kita kepada Tuhan. Kita tidak bisa mendengar suara Tuhan kalau kita tidak mengenalnya. Saya nggak tahu, mungkin Anda yang menyaksikan ibadah ini, mungkin Anda sudah dalam tahap mengenal Tuhan dengan sangat baik. Anda tahu bagaimana mendengar suara Tuhan. That's good. Anda hanya perlu melatih kepekaan Anda terhadap suara Tuhan. Tetapi mungkin ada saat ini Anda yang masih bingung dengan suara Tuhan. Anda nggak yakin Tuhan berbicara kepada Anda. Anda nggak tahu seperti apa suara Tuhan. You need to know about Him before you recognize His voice. Dan untuk mengenalnya lebih dekat, kita perlu berbicara kepadanya. Katakan di dalam doamu, Tuhan aku rindu mengenalmu lebih dekat. Tuhan aku rindu mengenal suaramu. Tuhan aku menantikan suaramu. Aku menantikan tuntunanmu Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau Engkau begitu mengasihi setiap kami Tuhan. Engkau mau mengenal setiap kami Tuhan. Engkau mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami diberi kesempatan untuk mendengar suara-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Mari berbicara Tuhan. Mari tuntun kami. Pimpin kami Tuhan untuk boleh menjalani hari-hari kami. Karena kami mau serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Biar firman Tuhan ini boleh tertanam dalam hati kami. Kami boleh ingat. Kami boleh terapkan. Kami boleh taruh dalam hati kami. Dan menjadi buah-buah yang baik dalam kehidupan kami. Bahkan kami boleh menjadi berkat buat orang yang ada di luar sana. Mereka yang mengenal kami, mereka yang melihat kami, mereka juga boleh mengasihi Engkau. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan menerima berkat dari Bapa kita di surga. Angkat kedua belah tanganmu, menerima berkat dari Bapa di surga. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Tuhan akan membuat segala sesuatu yang engkau perbuat berhasil. Apabila engkau mendengarkan dan melakukan segala perintah Tuhan Allahmu dengan setia. Semua berkat ini akan terjadi oleh karena satu nama yang mengasihimu. Nama di atas segala nama. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di online service hari ini.
Doa kami firman Tuhan yang Anda dengar hari ini bisa memberi kekuatan dan pengharapan baru di hati kita semua. Jangan lupa tanggal 2 April jam 10 kita akan mengadakan ibadah Jumat Agung. Ini adalah momen yang tepat untuk kita semua mengingat sekaligus memaknai kasih dan pengorbanan Kristus yang telah menyelamatkan kita dari hukuman maut. So, silakan bergabung di ibadah melalui channel YouTube maupun Facebook Galilee Church Indonesia. Kami juga memberi kesempatan kepada Anda untuk menyatakan cinta kasih dan ucapan syukur kepada Tuhan melalui persembahan Anda dengan cara scan QR Code yang tertera di layar Anda. Anda juga bisa memberikannya melalui aplikasi-aplikasi yang tersedia seperti Dana, Link Aja, ShopeePay, dan OVO. Kami telah melihat bagaimana Tuhan memakai Galilee Church untuk menjadi berkat bagi banyak gereja dan banyak orang. Dan semua itu berkat dukungan dan persembahan yang Anda berikan. Buku Living Life bulan April juga sudah bisa didapatkan melalui Galilee Admin. Living Life adalah buku jurnal pembacaan Alkitab yang bisa Anda gunakan untuk quiet time Anda. Jadi jangan lupa hubungi Galilee Admin karena persediaannya terbatas. Galilee Online Service diadakan 2 kali, yaitu jam 10 pagi melalui YouTube dan Facebook Galilee Church, kemudian jam 5 sore melalui YouTube dan Instagram Galilee Church. Sampai jumpa minggu depan, God bless you. Bagaikan air sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan. Bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu